Oke, baik. Jadi di sini kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini langsung saja kita buat cloud-nya, yang dimana servernya itu GNS3 VM. Selanjutnya yaitu di sini ada switch yang akan berperan menjadi switch 3. Ini juga GNS3 VM juga servernya, kita ubah dulu switch 3. Di sini kita akan membutuhkan 3 switch. Jadi 4 switch. Mau kita langsung aja di sini. Ini di lokal sebagai switch 1. Ini juga lokal sebagai switch 2. Ini sebagai switch 3. Sebagai switch 4. Oke. Nah, sini juga kita membutuhkan 3 mikrotik. 3 mikrotik. 1 2 3. Oke. Sini kita configure dulu agar si adapternya bisa banyak. Oke. Oke, 3. Configure lagi. Ini kita 3-in juga. Ini udah 3 ya? Ini 3. Oke. Baik, selanjutnya di sini kita butuh virtual PC sebanyak 6. Oke. Ini 1, PC 2, PC 3, PC 3, oke. PC 5. Oke. Lanjut kita sambungkan cloud kepada switch 3 ke Ethernet 0 di sini. Selanjutnya yaitu untuk switch 3 kita akan sambungkan juga ke mikrotik 1 di sini di ether 1 ya. 1 berarti ini kita sambungkan Ethernet 2 ya. Ethernet 2. Sini juga sambung Ethernet 2. Samakan saja. Sini juga Ethernet 2. Oke. Ntar kita rapikan dulu. Oke, sekarang lanjut ke kita sambungkan antara mikrotik dengan switchnya masing-masing. Baik, lanjut karena tadi ada lanjut kita sambungkan dari mikrotik switch. Sambungkan lagi. Lanjut sambungkan juga. Oke, sambungkan lagi. Oke. Baik, lanjut kita namakan dulu antar sambungannya ini. PHP client.
Di sini saya Fitra dan Maruda dan NPM akhir 140 ingin melakukan konfigurasi antara 3 mikrotik yaitu mikrotik 1, 2, 3 agar PC1 ini bisa terhubung dengan PC6. Nah, yang pertama-tama kita buka Winbox-nya dulu ini. Winbox ini udah ada 3 mikrotik yang tersambung. Untuk mengetahui apakah ini mikrotik 1, 2, 3, kita lihat MAC address-nya. Di sini kita bisa lihat MAC address-nya yaitu 0C9B36FA. Jadi kita cari yang 0C9B. Nah, ini kita login dulu. Nah, kita setup password-nya dulu. Kalau sudah kita ubah identitasnya menjadi mikrotik 1 agar mudah. Lalu untuk awal-awal yang kita lakukan yaitu kita memasang atau menambahkan IP yang ada. Ini kita memerlukan 2 IP yaitu IP pada hubungan mikrotik 1 ke mikrotik 2 dan juga mikrotik 1 ke switch 1. Karena mikrotik 1 ke switch 1 kita menggunakan Ether 2, jadi kita cari Ether 2. Lalu kita masukkan IP-nya. Sudah kita apply. Oke. Lalu kita tambahkan lagi karena mikrotik 1 ke mikrotik 2 kita menggunakan Ether 4. Jadi kita setting Ether 4. Apply. Oke, nah sudah masuk. Lalu kita agar PC1 ini bisa mendapatkan IP dari mikrotik 1 ini kita harus men-setting DHCP servernya terlebih dahulu. Nah, kita ke IP DHCP server. Nah, di sini kita setup karena kita mau ambil DHCP server dari 192.168.1.1 maka kita ambil yang Ether 2. Next. Ini tinggal next aja terus karena sudah otomatis terkonfigurasi. Nah, jika sudah kita cek dulu di poolnya apakah sudah ada. Nah, jika sudah ada seperti ini, maka kita bisa membuka untuk PC satunya untuk mendapatkan DHCP-nya. Kita coba DHCP. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP-nya sini. Kita coba cek show IP. Nah, sudah mendapatkan show IP-nya di sini. Lalu kita buka PC 2 juga. Nah, karena IP 2 ini kita tidak mengambil IP dari DHCP server, melainkan kita memasukkan konfigurasi IP manual, yaitu kita masukkan IP yang ada di tampilan DNS 3 kita, IP 192.168.120/24, lalu kita masukkan gateway-nya 192.168.1. Gateway-nya dipastikan sama dengan PC1 ini dan juga sama dengan DHCP servernya. Kalau kita enter, nah dia mengecek duplikat address. Nah, jika tidak ada, kita bisa show IP. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa melakukan ping pada PC1 ke PC2, yaitu tinggal kita ketik ping, lalu masukkan IP dari PC2. Nah, di sini sudah masuk. Lalu kita juga bisa dari PC2 ke PC1. Kita lihat IP-nya, ya ini IP-nya 254. Nah, ini sudah muncul. Maka konfigurasi dari mikrotik 1 kita sudah selesai. Nah, lalu kita selanjutnya akan lanjut ke mikrotik lokal 2. Kita buka lagi Winbox kita. Nah, kita cek untuk MAC address-nya dari mikrotik
lokal 2 ini. Yaitu 0C2569DA. Oh, kenapa tidak mau muncul? Nah, 0C2569DA ini. Nah, ini untuk saya lupa. 2569. Nah, ini untuk mikrotik 2 kita. Kita konekkan aja. Kita setting passwordnya. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita setting identity terlebih dahulu agar tidak lupa. Nah, setelah itu kita bisa cek. Kita tambahkan IP address seperti tadi, yaitu kita menambahkan 2 IP address. Yang pertama yaitu IP address, lebih tepatnya 3 ya, IP address untuk ke mikrotik 1, IP address untuk ke mikrotik 3, dan juga IP address untuk ke switch 2. Yang pertama yaitu kita ke switch 2 terlebih dahulu, kita menggunakan Ether 2 di sini. Kita 192.168.21/24. Nah, lalu jika udah kita tinggal ke mikrotik satunya, kita karena mikrotik 1 ke mikrotik 2 tadi menggunakan Ether 4 dan juga mikrotik 2 ke 1 juga 4 sama saja. 192.168 3224. Nah, jika udah kita tinggal ke mikrotik 2 ke mikrotik 3 yaitu tadi kita menggunakan Ether 5. Nah, jika udah semua, karena kita mau mengambil PC3-nya agar dia DHCP client, maka kita harus setting DHCP server terlebih dahulu. Kita setup. Nah, kita menggunakan Ether 2 karena tadi menggunakan Ether 2, kita next. Ini address space-nya, ini network-nya, ini batas address-nya, DNS, next, kita next terus. Nah, jika udah semua, maka kita tinggal buka untuk PC3. Nah, kita tinggal ketik DHCP. Nah, sudah muncul DHCP-nya. Nah, ini yaitu IP dari PC3 udah muncul 192.168.2254. Terus untuk PC4 sendiri kita setting manual. Karena perintah dari tugasnya manual. Kita tinggal masukkan aja IP, nggak kelihatan ya. 192.168.240/24. Lalu kita masukkan gateway-nya sesuai dengan PC3 yaitu 92.168.21. Kita tunggu terlebih dahulu. Lalu kita show IP. Nah, udah muncul dua-duanya. Di sini kita bisa nyoba ping PC3 ini ke PC4 dengan cara kita ping masukkan IP PC4 tadi. Nah, udah muncul. Udah lancar. Lalu kita coba PC4 ke PC3. Ping 192.168.2254. Udah muncul juga. Nah, tapi sayangnya kita tidak bisa PC1 ke PC4. Kita coba PC1 ke PC4. Ping 192.168.240. Nah, bisa tapi muncul tulisan destination network unreachable. Ini karena kita belum menyambungkan route list antara mikrotik 1 ke mikrotik 2. Caranya yaitu kita masuk ke GNS kita terlebih dahulu yang mikrotik 1. Kita ke IP, kita ke route. Nah, di route ini kita hubungkan tambah ini. Address-nya ini kita menggunakan address dari tujuan kita. Nah, address kita kan tadi kan mau ke ini switch 2. Jadi kita melewati 192.168.21 ini. Karena ini address maka kita belakangnya tidak mengikuti 1 ini tapi kita menggunakan 0. Karena seperti yang di tutorial ini karena 3 angka pertama ini kan alamat dan
angka terakhir itu adalah tujuan. Jadi tujuannya kita umumkan yaitu address-nya yaitu 0/24 seperti di tutorial. Lalu gateway-nya karena kita mikrotik 1 ke mikrotik 2 kita melewati gateway dari mikrotik 2 192 16832 maka kita masukkan itu seperti pada tutorial. Lalu display-nya kita buat 1. Nah, oke kita apply. Oke. Nah, ini ada bakalan muncul tulisan Ether 2 reachable. Begitu juga pada mikrotik 1 maaf mikrotik 2. Di sini mikrotik 2 sendiri kita tambahkan rows-nya juga. Rows. Nah, sini kita tambah address-nya yaitu dari switch 1 tadi 192.168.1.0.24 dan untuk gateway-nya kita ambil yang ada di mikrotik mikrotik lokal 1 ini 192.168.3.1 ini itu typo ya yang di gambar. Nah, dua-duanya udah muncul. Bentar ini gateway-nya ntar kita oh ini udah bener. Ntar ini kita benerin terlebih dahulu biar nggak salah paham. Nah, kalau udah dua-duanya kita coba lagi ping PC 1 ke PC 4. Ping 92 168 240. Nah, dia bakal tidak ada tulisan destination network unreachable karena udah tersambung. Begitu juga dengan PC 4 ke PC 1. Dan 1 2 5 4. Nah, juga udah muncul seperti itu. Nah, karena 1 sama 4 sudah selesai, maka kita sekarang mengonfigurasi mikrotik yang 3. Oke, untuk mengkonfigurasi mikrotik yang 3 akan saya lanjutkan. Saya Iqbal Renfat Ramandarjo dengan NPM terakhir 183. Di sini kita akan mengkonfigurasi mikrotik yang ketiga ya. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu setting IP address-nya lagi. Kayak tadi kita karena mikrotik lokal 3 ke switch 4 ini menggunakan Ether 2. Nah, nanti juga sama. Semuanya rata-rata itu Ether 2. Kita rubah dulu. Nah, aturan akan otomatis 50 nanti. Nah, setelah itu mikrotik lokal 3 untuk ke lokal 2. Nah, di sini kita menggunakan Ether 5 ya, karena tadi 2 ke 3 juga Ether 5, 3 ke 2 juga Ether 5. Nah, udah karena ini kita membutuhkan PC 5 dan PC 6 untuk membuka DHCP client servernya, maka kita setting DHCP servernya terlebih dahulu. Nah, setup kita ambil Ether 2 tadi. Nah, kalau udah berarti kita tinggal masuk ke PC 5 kita. Kita coba dulu. Nah, sudah berhasil. Udah masuk, kita coba buka PC 6-nya. Nah, karena dia juga minta request DHCP client, maka kita tunggu dulu. Nah, kita udah coba untuk show IP-nya. Nah, karena dua-duanya di sini udah mendapatkan IP, kita coba ping PC 5 ke PC 6. Nah, kita coba dari PC 6 ke PC 5 sekarang. Nah, tapi sayangnya ini nggak bisa melakukan ping ke PC 1. Nah, cuma bisa
cuman networknya unreachable karena kita belum mengkonfigurasi root-nya dari root 3 ke root 2 atau root ke 1 ini. Nah, pertama-tama karena 1 dan 2 ini sudah terhubung, maka kita hubungkan dulu ke 2 ke 3 agar ada sejajar kita buka lagi mikrotik kedua kita. Nah, ini di root list kita tambah lagi dengan address-nya yaitu yang 1921 itu 168 /24. Untuk gateway-nya kita ambil dari mikrotik lokal 3 ini yaitu 192.168.4.1. Oke, kita apply dulu. Nah, ini ada tulisannya. Nah, ini reachable Ether 5. Kalau sudah, kita tinggal buka mikrotik 3 ini. Nah, tadi maaf sempat terlewat karena yang ketiga identity-nya belum di-setting. Nah, udah. Nah, di mikrotik ini ketiga kita tinggal root list di mana? Bentar. Root-nya juga kita atur. Nah, karena root ini udah terhubung, maka kita tinggal mengambil yang ada di mikrotik lokal 1. Ini saja, apalagi kita mau mengambil yang ada di switch 1 juga. Nah, kita ambil address-nya yang di switch 1. Nah, kita ambil network umumnya keduanya melewati 192 yang ini 168.31. Oke. Nah, kita apply. Oke, kita cek dari mikrotik 3 ini ke mikrotik yang ini 3 ke PC 1. Apakah sudah bisa? Nah, langsung ke yang 1 2 5 4. Oh, salah tulisan guys. Maaf. Nah, kita cek lagi apa yang kurang karena tadi masih error ya. Oh ya, mikrotik 3 sendiri ini belum terhubung ke mikrotik 1. Nah, belum juga terhubung ke mikrotik 3, maka kita tambahkan lagi untuk duanya yaitu 192. Oke, duanya melewati mikrotik 3 ini. Oke, kita apply lalu oke. Nah, karena kita udah selesai semua, oh ya maaf karena ini tadi kan ini tujuannya dari mikrotik 1 ke mikrotik 3, kita adalah 5.0 dengan melewati mikrotik gateway 4.1 ini. Sedangkan untuk mikrotik 3 sendiri, ini kita akan mengambil dari mikrotik 1 yaitu 1.0. Tapi yang keduanya, nah itu akan melewati yang lokal 2. Maka kita apply lagi, oke. Nah, kalau udah begitu, mikrotiknya yang pertama tadi belum dirubah karena dari kita ambil dari 3.2. Oh, ini masih salah, masih belum benar ya. Kita perbaiki lagi dulu, oke, apply, oke. Nah, ini udah reachable. Kita coba ping lagi ke PC 6-nya. Kita dari PC 6. Nah, ini udah muncul ya. Udah reachable. Jadi PC 6 yang PC 1 yang awalnya unreachable, jadi udah bisa terhubung. Mungkin segitu saja konfigurasinya ya untuk kali ini. Baik, pertama-tama kita di sini akan membuat topologi yang dimana berisi cloud yang berjalan di server lokal, di server GNS3 VM, switch 3 yang berjalan di GNS3 VM,
Sini bisa dilihat, dan juga router mikrotik yang dimana di sini kita akan ganti nama menjadi TIK. Salah. Switch 3. Router ini kita akan ganti nama menjadi TIK. Dan sini mikrotik. Sebelumnya kita sudah menyediakan 5 router mikrotik yang dimana nanti di sini akan mempresentasikan dari fakultas. Sini mikrotik 2 itu kita ganti FIK. Sini mikrotik 3 kita ganti menjadi FT. Sini kita ganti menjadi hukum. Lalu yang terakhir kita ganti menjadi FISIP. Oke. Selanjutnya di sini kita butuh virtual PC. Virtual PC kita jalankan di lokal. Kita butuh 4. Sini 4. Oke, sudah. Nah, sekarang kita waktunya menyambungkan cloud ke switch 3 Ethernet 0. Lalu kita sambungkan switch 3 ini ke FIK di Ethernet 2. Bentar. Kita sambung di Ethernet 2. Nah, juga kita sambung si router TIK ini ke switch di Ethernet 4. Terus kita sambungkan juga dia ke Ethernet 0 ke FIK Ethernet 0. Sebentar. Nah ya, lanjut kita sambungkan lagi si router TIK ini ke FT. Sebentar. Nah, si FT ini kita sambungkan juga ke switch bentar. Oke, sudah. Lalu kita sambungkan router hukum ke router TIK. Oke, lanjut. Kita sambungkan router hukum ke switch. Lanjut FISIP, sambungkan ke TIK. Oke, sudah. Nah, kita akan menyambungkan si FIK ini ke switch 1. Oke, dan FISIP ke switch 2. Nah, oke, setelah itu kita sambungkan si switch ini ke PC 1 dan ke PC 2, dan switch ini juga ke PC 3 dan ke PC 4. Oke. Di sini kita akan berikan catatan ping 192.168.1.1 subnes 24, dimana ini merupakan DHCP server.
Oke, sini juga kita kasih. Nah, sama 24 juga. Terus sini kita duplikat saja. Kita sini 2. Oke, sudah. Setelah itu duplikat lagi sini, edit, ini 3. Oke, tambah lagi, edit jadi 4. Oke, selanjutnya ini kita duplikat saja. Titik 1, titik 24. Oke, duplikat lagi, edit, ini menjadi 3. 1. Edit di 3.1. Oke, ini kita edit jadi 4.1. Oke. Nah, sudah selesai topologinya, tinggal konfigurasinya saja. Lanjut ke konfigurasi. Di sini saya akan lakukan konfigurasi pada default root pada tugas 2. Yang pertama yaitu ini adalah topologinya yang sudah dibuat oleh teman saya. Lalu selanjutnya ini ada 5 mikrotik yang sudah tersetting dengan identitinya. Mungkin awal-awal langsung saja kita mulai dari mikrotik 1 yaitu TIK. Nah, ini. Nah, awal-awal yang harus dilakukan pada TIK ini yaitu kita membuat DHCP client ini, di mana DHCP client sendiri bisa didapat menggunakan, kita cek terlebih dahulu yang ada teks dan RX-nya yang nyala dua-duanya, yaitu ini Ether 5. Maka kita ke IP DHCP client tambah, lalu kita tambah Ether 5, apply OK. Kalau udah, maka dia akan mengeluarkan status bound seperti ini. Nah, dan sudah ketika itu sudah semua, maka di IP address maka akan muncul Ether 5. Lalu selanjutnya kita di TIK ini kita menambahkan apa namanya? Kita di TIK ini akan menambahkan beberapa IP address yang baru. Yang pertama yaitu pada untuk Ether 1 sendiri kita akan mendapatkan sesuai networknya yaitu 10.10.1. Karena networknya 1.0 maka kita pakai 11/24. Play OK. Nah, lalu yang kedua yaitu untuk Ether 2 sendiri. Untuk Ether 2 sendiri sama, diurutkan saja 10, 10, 1/24. Nah, kalau tutorialnya lalu kita ke Ether 3, urut saja titik 1/24. Nah, lalu kita ke Ether 4, 10, 10, 4, 1/24. Nah, ketika ini sudah IP-nya udah disetting semua, lalu selanjutnya kita minimize dulu, kita langsung masuk ke FIK. Kita urut dari kiri. Ini hukum, nah ini FIK. Kita cek lagi di interface-nya yang nyala, yaitu di sini ada ini Ether 3. Nah, jadi kita tinggal ke IP DHCP client, kita tambah yaitu Ether 3, kita apply, oke. Kita tunggu search-nya, udah bound, maka kalau udah bound kita bisa cek di sini. Nah, udah muncul Ether 3. Tinggal kita tambahkan Ether 1 dan 2-nya, yaitu yang dimana
Ether 1 sendiri yaitu FIK menuju ke arah TIK yaitu 192, 168. Maaf, ini sebenarnya enggak 192 ya. Ini sebenarnya semuanya 10 saya 10 ya 10 10 10 ini juga 10 10 10 20 maaf 10 10 30 ini juga 10 10 10 40. Nah, lalu kita FIK ke TIK mikrotik TIK terlebih dahulu kita setting. Nah, untuk Ether satunya berarti ini 10 10 10 1 karena FIK ke TIK tadi untuk titik 1 udah digunakan maka kita menggunakan titik 2 sekarang 24. Nah, untuk networknya bakal 10 10 1 0 lalu kita ke Ether 2-nya. Di mana Ether 2-nya akan menuju ke switch yaitu buat DHCP servernya 92 168 11/24. Betul. Apply. Oke. Nah, udah lalu selanjutnya kita ke FT. FT mana? Nah, untuk FT dari kita minus dulu. Kita cek lagi di interface. Oh, ya maaf di FIK sendiri kita setting DHCP servernya terlebih dahulu biar sekalian. Kita setup, kita ambil yang Ether 2 tadi. Next. Nah, udah. Ya Ether 2 udah nyala, lalu kita ke FT terlebih dahulu. Kita cek lagi di interface-nya FT. Nah, untuk yang nyala keduanya yaitu pada Ether 2. Jadi kita tinggal IP DHCP client tambah Ether 2 apply. Oke, kita cek dulu. Nah, udah bon. Maka di addressnya ini udah muncul Ether 2-nya. Kita tinggal tambah Ether 1 dan Ether 3-nya. Ether 1-nya sendiri menuju ke TIK dan Ether 3-nya sendiri yaitu FT-nya itu sendiri. Kita TIK 10 10 2 karena tadi titik 1 udah dipakai jadi kita titik 2. Slash 24 untuk Ether 1 di apply. Oke, lalu untuk Ether apa namanya? Ether 3-nya sendiri yaitu 192.168.21/24. Mungkin belum saya tulis di sini jadi saya tulis terlebih dahulu. Jadi di sini ada 192.168.21/24 lalu di sini di hukum juga ada 192.168.31/24. Nah, karena FK tadi udah, maaf, FT udah ketiganya 192.168.21/24 dan juga Ether 2-nya. Lalu kita lanjut ke hukum. Kita cek lagi hukum mana? Nah, ini. Kita cek lagi di interface-nya pada hukum yang nyala yaitu yang dua-duanya. Untuk hukum sendiri yang nyala untuk lainnya Ether 2 juga. Kita cek tambah Ether 2 apply. Oke, kita tunggu. Nah, udah bon, maka kalau udah bon udah nyala address. Nah, kita tinggal nambahkan Ether 1 dan Ether 3-nya sendiri. Untuk Ether 1-nya yaitu untuk mengarah ke TIK disesuaikan ininya /24. Nah, oke. Lalu yaitu untuk Ether 3-nya untuk hukum itu sendiri 2 168 31/24. Nah, udah lalu selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu visip. Nah, visip sendiri kita juga cek untuk DHCP kliennya. Untuk visip DHCP kliennya sendiri ada di Ether 1. Maka kita coba hubungkan. Jadi DHCP client. Nah, udah muncul sih. Udah muncul langsung port. Nah, maka kita cek di IP address-nya. Oh, Ether 1 udah muncul.
Berarti tinggal kita setting ether 2 dan ether 3-nya. Ntar kita ether 2-nya kemana? Kita terlebih dahulu karena saya lupa. Ether 2-nya ke switch. Ether 1 berarti ether 2-nya ke switch 2. Berarti kita tinggal mana visip ether 2-nya yaitu ke switch 2 yaitu 192.168.41/24 apply. Oke, lalu untuk ether berarti untuk yang ke visip ether 3 ya. Ini mungkin saya salah nyetingnya tapi sama saja. 10 10 4 2/24. Nah, udah mungkin kembali. Nah, lalu ether 2-nya sendiri kita buat DHCP server karena akan disambungkan ke switch. IP, DHCP server, DHCP setup, ether 2, next, 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 text, dan next. Nah, udah semua. Kalau udah semua, tinggal kita setting default route kita dengan 0000. Jadi, misal kita mulai dari FIK ya. Mulai dari FIK kita setting lagi. Nah, kita route. Route. Nah, untuk route-nya sendiri kita setting default-nya. Nah, settingan default-nya seperti ini. Kita tambah. Nah, untuk address-nya itu tetap 0000, tetapi untuk gateway-nya sendiri kita akan settingnya yaitu 10 10 11 karena kita sendiri mau ke apa namanya? Mau ke TIK. Kita apply. Oke. Nah, kami saya nyari chapel ether 1. Lalu untuk FT, nah FT-nya mana? FT. Nah, untuk FT-nya juga kita routes juga. Ya tetap untuk gateway-nya sendiri ke tadi 10 10 21 10 21. Oke. Nah, dari chapel ether 1 juga, lalu kita ke hukum FT isi ya. TIKO ini hukum. IP routes tambah lagi hukum berarti pakai 31 ya 10 10 31 play. Oke. Kalau muncul lalu yang terakhir yaitu visip. Nah, visip sendiri kali IP routes 10 10 41 apply. Kita oke. Udah kalau udah itu semua lalu kita lanjut ke TIK-nya sendiri. Untuk pusatnya mana TIK? Nah, untuk TIK-nya sendiri karena dia terhubung sama IP banyak maka dia roots-nya itu kita fokus di itu aja. Nah, ini kan udah ada 5. Kita ambil untuk roots-nya itu kita ke switch maaf ke DHCP server 1 ini dan juga DHCP server buat switch 2 ini. Switch 1 dan switch 2. Jadi tinggal tambah gateway-nya 192 kita ikuti itu 168 report 168 1 karena ini kita address maka akhirnya 0/24. Nah, untuk gateway-nya sendiri kita melewati yang 1111 tadi. 10 10 1. Oh, 12 maksud saya, maaf. Play. Oke. Nah, kalau misalnya dari chapel ether 1 lalu kita tambah untuk yang bagian visip sendiri 192.168.4 0/24. Nah, gateway-nya yaitu 10 10 4 apply. Oke. Nah,
Udah ada dua-duanya. Lalu kita coba ping dari PC 1 ke PC 2 terlebih dahulu. Oh maaf, PC 1 kita ini terlebih dahulu. Konsol. PC 1 dan PC 2 kita ambil DHCP-nya. Dan juga PC 3, PC 4. Maaf, lupa ngambil. PC 2 kita coba DHCP. Dora. Nah, udah lalu PC 3 juga kita konsol. Nah, untuk PC 1, 2, 3, 4 sendiri sudah mendapatkan DHCP-nya masing-masing. Lalu kita coba cek dulu dengan show IP. Sudah. Nah, sudah semua sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Lalu kita coba ping PC 1 ke PC 2, PC 3, dan PC 4. Kita coba dari PC 1 terlebih dahulu. 192.168.1.253 untuk PC 2. Nah, udah muncul untuk PC 2. Lalu selanjutnya yaitu ke PC 3 92.168.4254. Nah, udah muncul, maaf tadi sempat time out. Udah, lalu selanjutnya yaitu ke PC 4 sendiri 192.168.4253. 192.168.4253. Oh, pin salah tulis. Dahulu mungkin belum menemukan. Nah, udah ketemu. MS-nya emang tinggi karena jaraknya jauh. Nah, udah jadi PC 1, kedua, ketiga, keempat udah berjalan dengan lancar. Mungkin segini saja mikrotik konfigurasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.